di prepare. Baik Ibu Bapak sekalian, malam ini kita lanjutkan pembahasan kita terkait pembahasan soal masih di seputaran yang pedagogi dulu ya. Kita nggak beberapa soal lagi untuk pedagogi itu. Nah nanti untuk besok untuk 2 hari depan pertemuan terakhir mungkin nanti bahas soal reading yang sisanya yang kemarin ya. Nah setelah itu setelah pertemuan pembahasan ini selesai, saya akan buka kembali untuk Ibu Bapak semuanya mengikuti soal post-test. Gitu. Nah mudah-mudahan hasilnya bisa sesuai ya dengan hasil pemeriksaan. Baik, tanpa berpanjang lebar lagi, Bu Nining sudah ada. Saya persilakan kepada Bu Nining untuk memulai ataupun mendampingi kita semua untuk belajar pada malam hari ini. Silakan Bu Nining. Terima kasih Pak Andri. Good evening all. Hope you are very strong enough to to prepare yourself for the test ya. I think this question is the same as the previous one ya, Pak Andri. Yang ini mah udah kayaknya. Bapak Ibu sehat semua? Sehat, Men. Sehat, Sehat, alhamdulillah. Semangat semua ya. Semangat belajar. Ya, kita lanjutkan. Oke. Yang ini ya, siap ya. Yang tadi sudah selesai, yang tadi soalnya udah pernah yang criterion base itu ya. Okay, now let's see the question. The following statements are true about what young learners, especially between ages of 5 to 9, can do in using language, except. Nah, be careful with the word except. Silakan, pilih. Are able to engage with abstract thought, ma'am? Are able to engage with abstract thoughts, ya. Kenapa enggak A, Bu? Kenapa enggak yang pertama? Karena anak 5 tahun sampai 9 masih bisa melakukannya. Ya, anak 9 itu memang harus yang terlihat dan terdengar ya. Iya. Bukan yang terasa. Kenapa enggak yang kedua? Can often learn indirectly rather than directly. Yang learner yang 5 sampai 9 indirectly atau directly? Belajarnya lebih kena yang mana, yang indirectly atau directly? Directly. Hah? Directly apa indirectly? Directly. Ayo Bapak Ibu, sepakat yang mana? Yang directly atau indirectly? 5 sampai 9. Masih kecil-kecil SD ya. Yo, mana Bu Ibu? Bapak Ibu kalau ngajarin ke anak kelas 3, 4, 5 indirectly atau directly yang kayaknya terlihat lebih engage, lebih menyenangkan mereka? Yang indirect atau direct? Direct kayaknya. Direct? Are you sure? Yes. Oke, sekarang yang keempat. Apa nih? Sama deh, kamar ke bawah deh ini kok lo. Kok banyak HP kopi ya aku. Dia kalau apa kopi ya bang ini. Ini juga direct kayaknya nih. Ayo, jadi Bapak Ibu gimana ini? Jawabannya apa dong? Kelima kenapa nggak dipakai jawaban? Asal aja. Saya pemakaian belum nggak positif jelas kok saya kena jemat ya karena kayak cepat sekor tahiwai itu cepat mak dapur. Saya kok mak dapur saya dapur fokus hati. Tolong jaga persatuan. Daripada kena untuk dibuat. Yang bocor nih Pak Andri.
di sini jadi termasuk suara. Suara. Di sini ada apa? Nanti disambung. Oke, Bapak Ibu, let's see the question very carefully. The following statements are true about what young learners, especially between ages of 5 to 9, can do in using language. Except, yang enggaknya yang mana? Jadi 1 enggak, 4 iya, gitu. Kalau yang A, itu gayanya anak-anak bukan? Yang A. Iya, Mem. Iya. Kalau yang B, gayanya anak-anak bukan? Ya. Ya, contohnya kayak gimana yang gayanya anak-anak itu indirect? Ini kayaknya guru TK sama guru SD. Nggak nalar lagi saya. Tapi gini Bu, bilang young learners itu bisa berarti anak kelas 7 juga masih young loh. Karena di sini bilang especially, artinya ada yang masih 10-11 masih begini. Bayangin, yang kayak gimana sih yang indirect itu, pembelajaran indirect itu. Mereka itu bisa mempelajari sesuatu itu secara indirect yang kayak gimana? Kayaknya tuh kayak gimana? Yang dibutuhkan itu pemahamannya ya Ibu Bapak. Jadi bukan. Ya, it's not very important about A atau B atau C, bukan. Karena khawatirnya nanti dibalikin soalnya nanti. Which are the followings are, nah gitu kan. The way the young learners learn. Nah, nanti takutnya dibegitukan. Bapak Ibu seperti apa sih kira-kira indirectnya anak-anak kalau belajar? Ya googling. Bapak Ibu pasti punya anak SD. Anak SD itu kelihatan akan sangat cepat belajar kalau kita ngajarin apa pakai tuh media kayaknya ini. Yang nggak secara langsung tuh kayak gimana sih? Yang indirect tuh kayak gimana sih? Taluk. Pak Andri taluk. Pak Andri tuh istrinya guru TK. Ayo harus terlihat bahwa suami guru TK. Bapak Ibu pernah ngajarin bentuk sama ngajarin angka ke anak-anak SD? Misalnya, apakah kita ceramah atau kita kasih lagu, kita kasih permainan, kita kasih tebak-tebakan gitu, atau kita terangin? Yang mana yang Bapak Ibu pilih? Lagu biasanya, Bu. Biasanya pakai media, lagu Bu. Biasanya. Media. Ya, biar pakai game, tadi pakai lagu, ya enggak? Nah, itu namanya indirect. Kalau direct kan gini, putih, white itu putih ya, bikinlah daftar kata-kata. Coba kalau anak TK digituin, anak SD kelas 4 digituin. Tidak akan tidak akan bisa, tapi tidak secepat kalau di indirect. Misalnya, kita nyanyi yuk, gini-gini kan, angkat-angkat tangan. 1, 2, tapi ngomongnya kayak gini. Dia nggak usah bilang ini 1, 2, nggak usah. Kalau direct itu misalnya 1 sama dengan 1 itu kan direct. Mereka dikasih tahu. Tapi kalau indirect itu mereka nggak ngerasa belajar, tapi mereka dapat sesuatu. Is that clear? Yes. Oke, sebetulnya anak kelas 7 juga sama. Ya, walaupun mereka sudah 11 atau 12 tahun, sebetulnya kalau yang saya alami, mereka akan terasa tidak merasa belajar kalau kita juga bikin kayak gitu. Oke, lewat. Sekarang, gimana yang dimaksudkan engage with abstract thoughts? Apakah anak-anak muda, yang learners itu engage sama yang abstrak? Atau yang konkret? Yang konkret ya. Nah, ini berarti ini sudah ke-delete ya. Ini berarti yang jawabannya yang bagian 3. Tapi bukan sekedar selesai di jawaban ketiga. Jadi jangan begini, ini jawabannya apa ya Bu Nining nomor ini? Saya tidak berharap lagi seperti itu. Tapi kenapa ya Bu yang A enggak kita bisa jawab nih? Kenapa ya? Gitu. Jadi lebih ke paham bukan ke apa. Tapi ke how. Kenapa yang nomor 2 enggak ya? Oh enggak ya, karena soalnya yang dari itu kayak gini. Enggak masuklah anak-anak gitu. Nah sekarang yang are able to respond to meanings.
Ada contohnya nggak? Anak-anak itu are able to respond to meanings. Iya, kalau disuruh angkat tangan dia mau langsung mengerti. Iya, langsung respon ya. Kalau sudah ngerti langsung mereka merespon. Oke. Sekarang can show enthusiasm for learning. Iya, karena ketika mereka diajak belajar sambil bermain, mereka menunjukkan antusias. Ya, sebetulnya anak SD mah pada senang belajar tuh. Gurunya aja yang kadang suka lupa kalau mereka sedang ngajarin anak-anak. Jadi suka ngajarinnya kayak orang gede. Anak saya pernah cerita, ada guru SD katanya yang ngajarin future tense kelas 3 SD. Pakainya yang S plus will itu loh. Ya, anak-anaknya bingung itu ya, kelas 3 SD pakai S plus will. S-nya apaan? Bapak Ibu S-nya apaan? S teler. Subjek. Terus will. Terus Bapak Ibu kalau nerangin subjek plus will plus apa? Verb Ibu 1. ketawa duluan. Ah, verb 1. Sekarang saya tanya, Bu. Ini sedikit keluar. Ini lagi ngomong abstraknya. Kalau subjek sama predikat satu level nggak, Bu? Kalau subjek sama verb satu level nggak, verb 1? Ada subjek plus verb 1, ya gitu ya, suka ada rumus begitu ya. Itu kira-kira satu level nggak sih? Nggak tahu juga ya, Bu. Kalau verb levelnya sama apa, Bu? Temennya verb siapa, Bu? Pak, temennya verb siapa aja? Temennya verb siapa aja? Temennya verb. Rekan-rekannya verb siapa? Verb itu apa sih? Adverb. Verb itu apa? Verb itu apa? Kata kerja. Artinya teman-temannya harus jenis-jenis kata, kan? Iya. Verb itu kata kerja. Berarti teman-temannya apa? Kata sifat. Kata sifat, kata keterangan. Iya. Apakah subjek termasuk kata nama kata, jenis kata? Tidak. Enggak. Jadi subjek sama verb 1 itu bukan temannya. Kalau subjek temannya apa? Subjek temannya apa? Predikat. Predikat. Apa lagi? Objek dan keterangan. Objek, komplement. Nah, itu temannya. Jadi Bapak Ibu jangan suka nemenin yang bukan temennya. Subjek plus will plus verb 1. Itu bukan temennya. Subjek itu plus predikat. Bukan subjek plus verb 1. Oke? Itu nanti pembahasan berikutnya ya. Biar ada. Oke, ini berarti jawabannya adalah anak mah nggak bisa yang engage yang abstrak itu nggak bisa, agak sulit. Makanya dia menjadi except, kecuali kan gitu ya. Anak-anak itu bisanya yang 4 ini, kecuali yang tengah. Oke, is that clear? Oke, next question. Professor David was an original thinker. We enjoyed attending his classes. His English was good and it was pleasure listening to him. His interpretation of literary pieces was good for thoughts for those students who had passion for English literature. The only problem with the professor was he spoke the whole period of 15 minutes and never allowed the students to interact with him. Kebayang nggak? Di kelas dosennya atau gurunya ngomong terus-terus. Ada tidur muridnya. Nggak ada kesempatan berinteraksi. The students were passive listener, dengerin aja. Ini sebetulnya kita ngetawain diri kita sendiri dah ya. Saya. Based on the problem above, which of the following can Professor David use to make his students engage? Kasih tahu si profesor, jangan kayak gitu dong Prof ngajarnya. Nah, gimana tuh kata profesor tuh? Coba Bapak Ibu kasih saran buat profesor gimana ya supaya students engage. Yang mana? Supaya engage, supaya nggak ngantuk. Yang mana nih? Asking students benefiting technology to make learning fun. Oke, rame mulai ada perbedaan pendapat. Biar bagus lah ya ada perbedaan pendapat. Kenapa enggak using? Ada yang milih using media? Yang bikin studentnya engage.
Bapak Ibu apa engage? Terlibat. Terlibat, berpartisipasi, aktif. Pokoknya bikin nggak ngantuk. Anaknya nggak ada kesempatan ngantuk. Yang mana yang bikin anak nggak akan ngantuk? Learning fun. Learning fun. Learning fun-nya Ibu bacanya dari awal, Bu. Benefiting technology to make learning fun. Maksudnya apa tuh, Bu? Memanfaatkan teknologi agar pembelajaran menyenangkan. Sudah terbayang belum bentuk kegiatannya seperti apa? Sehingga studentnya engage. Belum, Bu. Terlalu general ya, masih nggak tahu. Terlalu Belum bias. terbayang keadaannya. Belum terbayang kan? Iya. Itu pernyataannya benar, tapi nggak kebayang karena pertanyaannya sudah fokus di how to make our students engage. Kebayangkan apa yang bikin engage? Coba, yang mana yang bikin engage? Grouping student. Grouping students to do exercise. Groupingnya buat apa? Jangan berhenti di grouping. Groupingnya buat apa? Discuss. Groupingnya buat Ngerjain tugas. ngerjain tugas. Kebayang nggak dia bakal engage? Iya. Atau bisa Kebayang. sendiri-sendiri? Walaupun grouping duduk, tapi sendiri-sendiri bisa nggak kayak gitu? Duduknya sih bareng-bareng, Kayaknya tapi bisa. kerjanya sendiri-sendiri. Ya kan? Iya. Ibu pasti ngalamin ya. Anak-anak tuh duduknya sih iya beneran ngeriung, meronyok gitu ya berkeliling. Tapi sendiri-sendiri betul nggak? Engage nggak itu anak? Jadi jangan menganggap semua yang duduk bersama itu kerja kelompok. Yang ada kerja sendiri-sendiri tapi duduknya berdekatan gitu ya. Kira-kira yang mana yang engage, yang jelas terlihat pasti anak itu nggak akan ngantuk. Using media ini, Mem. Ya Pak. Using media. Using media. Using media to help student understand the internet. Kebayang nggak apa medianya? Sama tak bersuah. Belum. Belum kita sendiri nanti si profesornya marah sama kita. Gimana sih Ibu Bapak teh katanya suruh saya bikin student engage, tapi Bapak Ibu juga nggak ngasih yang jelas nih. Katanya tipsnya. Ayo Bapak Ibu yang mana supaya anak-anak engage, nggak ngantuk? Presenting the material on the slide. Orang diskusi itu nggak ada yang tidur. Ayo kamu diskusikan ini topiknya. Kamu ngomong. Kamu kasih pendapat. Betul, Bu. Jawabnya gurunya gini. Terus saya ngapain dong? Saya diam. Saya nggak berasa lagi dong jadi guru. Iya, kalau gurunya gak mati gaya, iya begitu. Karena gurunya sering suruh diskusi, gurunya duduk di belakang meja, duduk ngeliatin dari jauh. Terus apa yang harus saya lakukan ketika anak-anak diskusi? Ada tempenya. Ada dampingi. Kata Bu Ika Lestari ya, dosen UPI, kalau anak diskusi itu kita tuh keliling. Make sure everybody is involved. And make sure they are not afraid of asking us questions. Karena kalau jauh, keinginan bertanyanya jadi malas. Betul nggak Bapak Ibu kalau ada dosen di depan sama dosen dekat kita, berani yang mana kalau kita mau nanya? Berani yang pas dosennya. Pasti dekat. Bu, kan dia juga dengan suara juga akan sedikit diatur ya. Gimana sih Bu? Nah gitu kan. Terus kalau kita keliling itu tahu yakin persis beneran nggak mereka diskusi. Bener nggak pembagiannya? Siapa yang ngomong duluan? Siapa yang ini duluan? Nah jadi kata Bu Ika itu nggak sepertinya sepele ya kalau ngumpulin anak blok diskusi. Tapi kalau kitanya mati gaya, diem aja itu sama aja bohong. Sama aja ngebebasin mereka nggak jelas. Nah, yang ini kalau engage itu asking students to discuss. Tapi itu tadi harus dipantau. Nggak bisa, tapi anaknya mah gitu ya. Ayo sudah kelompok. Kita duduk. Udah selesai? Ngelihat. Udah kumpulin. Saya itu mah. Oke, next. Sudah discuss sudah. Nah, sekarang ada pertanyaan. Kenapa presenting the materials on the slides tidak bisa masuk? Pandri sebentar. Presenting the materials on the slides tidak bisa menjadi tips untuk membuat students engage. Ya bisa aja sih Bu, teacher center kalau anaknya nggak diajak kolaborasi. Ngantuk. Kalau presenting doang, ini kan pertanyaannya begini. Siapa yang present? Kan gitu ya? Yes. Siapa yang present? Kalau presentnya guru, ya sama aja. Kalau presentnya murid, masa ya seluruh murid present pada waktu yang sama? Ya nggak?
HM aja present materi, yang lain pasti ngantuk. Wah, udah muak-muak. Oke? Jadi kita bungkus ya. Siswa yang presenting material masa iya siswa yang presenting dosennya ngeliat gitu ya? Iya. Masa aneh. Ganti posisi. Ini pasti di sini subjeknya si Bapak itu ya, si Pak David. Oke, next, Pak Andri. Saya nggak mau ada pertanyaan gini. Ibu, jawaban yang tadi apa? Nggak ada. Saya nggak akan jawab. Galak banget ya. Iya, emang saya galak. Jadi coret nih. Miss apa nih? Apa yang coret? Miss Monica always teaches students who require more verbal explanation or ask more questions to fully understand something. For this purpose, nah kalau ke anak-anak yang butuh verb explanation sama more questions to fully understand harus gimana? Harus dikasih apa? Anak yang butuh banyak penjelasan secara langsung, secara verbal, secara lisan. Anaknya itu butuh penjelasan secara lisan. Nggak cukup cuma dikasih gambar doang. Nah itu nggak cukup. Berarti harus yang mana dong? Mnemonik dah, Bu. Mnemonik ya, Pak. Bapak mnemonik yang kayak gimana, Pak? Biar berbagi sama yang lain. Mungkin ada yang belum terlalu paham mnemonik. Yang gimana, Pak, mnemonik, Pak? Halo. Ada yang googling mnemonik apa? Menghafal. Ya, menghafal. Mengingat, menghafal, recalling, terus yang nyambung-nyambung gitu ya. Kasih kode-kode, misalnya jembatan. Kalau bahasa kita mah ada jembatan keledai ya. Mungkin ada yang tahu jembatan keledai? Saya dikasih tahu kalau ngapalin rumus kimia tuh apa yang ada kotak-kotak biru, kuning gitu. Tabel apa? Cari sirsak tabel periodik. Unsur. Nah, itu. Unsur-unsur itu ya. Fe gitu-gitu kan. Katanya itu tuh pakai jembatan keledai. Ya karena saya mah udah ngeblok sama kimia, jadi pakai jembatan keledai mau pakai jembatan kuda juga nggak nyambung-nyambung ya. Karena sudah ngeblok sama pelajaran kimia. Tapi dengan mnemonik itu sudah terbukti. Dia menghubung-hubungkan kata-katanya itu diingat-ingat bisa gitu. Kayak kita aja ngapalin verb 2 itu verb 3 kan. Bring, brought. Mungkin ada pola-pola tersendiri ya sama kita. Came, come, came, kayak gitu-gitu kan. Jadi salah satunya adalah dengan mnemonik itu. Dihafalin terus dihubung-hubungkan, dikasih yang nyambung-nyambung. Jadi kita ingat itu mnemonik namanya. Oke, next. Teaching students in hybrid ways means, Bapak Ibu, hybrid kayak apa sih, yang gimana sih yang hybrid itu? Kita pembelajarannya hybrid ya sekarang. Kayak apa emang hybrid? Combine, offline, and online. Online, offline. Apa bedanya sama blended? Halo. Sama kayaknya, Bu. Kombinasi sama. Kalau saya tanya bedanya berarti beda, Bapak. Kalau blended bergantian, Bu. Kalau hybrid itu bersamaan, secara bersamaan. Gimana, Pak? Lebih spesifik biar yang lain ngerti. Yang disebut dengan bersamaannya seperti apa, yang disebut dengan bergantiannya seperti apa. Jadi kalau hybrid itu, Bu, kita pembelajarannya itu secara bersamaan, tetapi kita memakainya dua metode, yaitu luring dan daring, Bu. Tapi ketika yang luring siapa? Yang luringnya kita, Bu, sebagai guru. Yang daringnya siapa? Daringnya anak-anak, Bu. Kebayang nggak, Pak? Bapak terangin kayak gimana kalau dalam posisi Bapak sebagai guru, kayak gimana yang hybrid? Jadi kalau sepemahaman saya, Bu, yang namanya hybrid learning itu kita mengupload materi di salah satu platform misalkan. Nah, siswa silahkan dilihat materinya, setelah itu pada saat pembelajaran menerangkan apa yang tadi di-upload oleh kita. Kata Bapak itu hybrid?
Menurut saya itu. Kalau blended yang gimana? Blended tadi yang disampaikan yang bergantian tadi. Ya, bergantian seperti apa? Jadi misalkan saat ini luring atau tetap muka ya Bu ya. Minggu depannya kita secara online. Nanti bisa di salah satu platform misalkan. Anaknya sama semua? Yang luring dengan yang daring? Oke. Pengalaman saya kayak gitu. Ya, Pak Andri boleh nerangin? Pak Andri udah jago nih bedanya hybrid sama blended. Ini kalau hybrid itu belajarnya bersama-sama dalam waktu yang bersamaan, cuman tempatnya yang berbeda. Nah, misalkan yang satu rombongan itu di dalam kelas bersama kita, nah sementara rombongan yang lain itu berada di rumahnya masing-masing, cuman waktunya bersamaan. Nah, itu hybrid. Nah, medianya bisa menggunakan media Zoom ataupun Google Meet, Google Meet. Gmeet ataupun kemarin yang baru saya dapatkan ini StreamYard. Nah, StreamYard bisa menggunakan itu. atau Skype ya. Skype itu. Nah, itu hybrid. Kalau tadi yaitu blended itu dicampur gitu ya pembelajarannya. Di kelas satu tempat kalau menurut saya itu ya, kalau blended satu tempat di kelas, satu ruangan. Nah, kemudian kita mencampurkan tadi sistem pembelajarannya. Misalkan materinya kita jelaskan secara offline. Nah, untuk pengerjaan tugas-tugasnya misalkan mereka bisa mengerjakan melalui online, bisa dimasukkan ke Google Classroom ataupun ya materinya mereka bisa mencari di internet, di YouTube atau segala macam. Kalau menurut saya itu untuk blended learning. Nah, kalau itu jawabannya. Itu sudah jawabannya. Paham Bapak Ibu ya yang diterangin Pak Andri? Ngalamin nggak Bapak Ibu? Ngalamin nggak Bapak Ibu? Ngalamin nggak waktu PTM? Suara Pak Andri kecil. Suara Pak Andri kecil. Ini Bapak Ibu, saya kebetulan ya, Bapak Ibu waktu September tahun kemarin ada PTM ya? Pertama kali boleh PTM? Iya. Pertama kali boleh PTM 50% ada ya? Ada istilah 50% ya? Iya. Artinya anak-anak yang 32 itu satu kelas itu nggak semua masuk kan ya? Iya betul. Hanya 16. Yang masuk hari Senin ini kelas 8A atau 7 itu hanya 16 orang. Lah ya saya yang nomor absen 17 sampai 32 di mana? Di rumah. Tapi kamu buka Zoom-nya pada jam yang sama dengan saya ngajar dengan 7A misalnya ya. Si 7A itu duduknya sendiri-sendiri. Si anak-anak 7A itu duduknya sendiri-sendiri kan? Karena kan nggak boleh satu meja berdua ya. Kan harus 50% kan? Jadi ya, 1, 2, 3, 1 kan kayak orang mau ulangan itu ya, kayak mau PAS kan? Nah, pada saat yang sama, saya neranginnya ke 7A yang di ruangan itu, saya men-zoom-kan diri. Saya buka Zoom, saya laptopnya madepin ke saya, sama satu kamera madep ke teman-temannya. Jadi dia pakai 2 device. Pada saat yang sama itu, teman-teman mereka di kelas 7A yang nomor 17 sampai nomor 32 buka Zoom. Mereka lihat saya nerangin, mereka lihat teman-temannya juga, jadi saya pakai 2 device, pakai 2 email. Itu namanya pembelajaran hybrid. Nah, sekarang kalau blended yang seperti apa? Nah, sebelum PTM kita masuk ke kita belajarnya kan di WA ya. Saya belajar di WA. Jadi waktu jam 7.30 hari Senin misalnya 7A masuk, saya bilang Assalamualaikum, good morning, how are you? Today we are going to learn how to greet people misalnya kan. Saya kasih videonya di WA. Was any question for this video? Ya misalnya, so give me an example of the words that you can find in the video. Terus mereka ceritakan, oh ya dia ada orang ini nanya apa yang mereka katakan, terus sampai selesai jam 8.30. Selesai saya bilang tugasnya sekarang kamu cari contoh bla 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 bla, kemudian tuliskan bla bla bla, tulis di Google Classroom. Silahkan ini kodenya bla bla bla. Nanti besok jam 7 maksimal dikerjakan misalnya. Nah, itu namanya blended. Gitu. Is that clear? Clear. Okay. Itu bedanya hybrid dengan blended ya. Terima kasih Pak Andri juga ya. Next Pak Andri ya. Jadi kalau yang ini sebentar belum terjawab yang 5 ini. Berarti nomor pilihannya apa? Kalau kita mau pakai hybrid, yang mana di antara ini? Use YouTube bla 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 bla, prepare e-learning materials, create technology, offline, and online, tidak akan pusing dengan blended nih yang keempat. Anjir.
Kerjeng sa, Miss. Ulangan. Ini. Ayo. Jadi apa jawabannya Bapak Ibu? Yang hybrid yang mana, Cenah? Nah, diajar Miss tuh. Ya, Miss. Ayo. Combine offline offline, online modes. Oke, kenapa enggak yang pertama? Blended learning, Miss. Kayaknya yang pertama yakin blended? Enggak jelas, Bu. Enggak jelas juga sih. Enggak jelas. Pokoknya use YouTube tapi enggak jelas. Ini menggunakan ini bisa, YouTube sehingga luring. Bisa juga luring juga ya. Kita masuk ke kelas. Anak-anak silakan lihat ini ada video YouTube. Bisa kan luring juga? Iya, bisa. Jadi ini enggak jelas. Ini enggak jelas. Yang kedua, prepare e-learning material for the purpose of classroom interaction. Kebayang nggak yang seperti apa yang ini? Prepare e-learning materials for the purpose of classroom interaction. Daring ini, Bu. Ini daring pakai WA nih bisa. Ya. Oke, ya ini bisa. Jadi daring doang, full daring ya. Oke. Create technology to make students interested in learning. Nyambung dengan pertanyaannya? Sengaja itu di Gaya banget ya kita create teknologi. Iya. Iya, Bu. Ini nggak jelas ya. Oh, kita yang create teknologi loh. Oh, keren banget. Susah ini, Bu. Susah ya. Saya juga angkat tangan kalau create. Terakhir. Kenapa nggak dipilih terakhir? Ini hanya online, Bu. Nah, iya. Jadi kita itu menyimpulkan jawaban itu karena ada yang benar satu, karena yang empatnya salah gitu. Oke? Iya, betul. Next. Sip. As a teacher, Mr. Dani understands how to teach grammar. Thus, he does not teach it in isolation. It means that he bla bla bla. Silakan. Kalau Bapak Ibu hobi banget teaching grammar, pasti Jarago deh jawabnya. Hobi. Kenapa hobi ya? Which one, Bapak Ibu? The answer-nya? Sebentar. Halo. Bapak Ibu kalau ngajarin grammar, tapi nggak ngajarin secara isolated, itu gimana? Yang mana? Include context where the sentence take place. Can you give me examples, Bu? Menyebutkan yang kalimatnya ada sekitar kita. Yang dimaksud dengan include context yang seperti apa, Bu? Atau gini, Miss, yang it is reverse, it's reverse to gitu. Ibu tadi kan jawab include konteks ya. Yang seperti apa sih kita nerangin grammar yang ada konteksnya itu, kan gitu kan? Bapak Ibu kalau nerangin grammar pakai konteks atau enggak? Ngajarin grammarnya dengan konteks atau enggak? Atau sendirian aja grammar doang? Ngajarin grammar aja tanpa konteks? Selalu pakai konteks kami. Contoh, Pak? Contoh ngajarkan past tense, konteksnya teks, Bu. Konteksnya apa, Pak? Pengalaman pribadi. Oke, good job. Nah itu, kita nerangin past tense dalam rangka ngomongin masa lalu. Iya. Jadi anak-anak itu bukan diterangin past tense adalah, tapi mari kita berbicara tentang masa lalu. Mulai deh cie-cie ya. Padahal kita tuh mau nerangin past tense. Tapi konteksnya adalah masa lalu. Gitu. Itu yang namanya konteks. Jadi ngajarin grammar itu ada konteksnya, ada wadahnya. Not for the sake of grammar. Bukan kayak saya SMP. Jeng, gurunya masuk. Langsung. Gerun. Tulisannya gerun. Kelas 3 SMP. Saya ingat betul tuh posisi gurunya. Masuk langsung bilang gerun. Tulis gerun. Anak-anak suruh nulis gerun. Gerun apa? Terus dia bilang jeren. Kita bilang bingung kan. Kok tulisannya gerun, kok jeren? Dia bilang. Jeren adalah. Jeng. Kita nggak tahu apaan jeren. Suruh tulis. Nggak ada konteks. Gitu.
Tapi beda lagi ketika ada guru saya SMA masuk, tiba-tiba misalnya, let's talk about our daily activities. Kita nggak dikasih tahu mau belajar tenses, kita dikasih tahunya mau ngajarin belajar daily activities. Kamu bangun jam berapa? Jam segini. Kamu jam berapa? Habis itu ngapain? Habis itu ngapain? Habis itu ngapain? Dia nulis kan. Kita nggak ngerasa bahwa itu dia sebetulnya lagi nerangin simple present. Kita taunya kita lagi ngomongin daily activities. Itu namanya nerangin grammar dalam konteks. Kayak Bapak tadi. Nerangin past tense-nya dalam konteks ngomongin masa lalu. Ngomongin pengalaman. Kayak gitu. Is that clear Bapak Ibu? Kalau ngajarin grammar isolation kayak guru saya yang ngomongin gerund itu. Atau kayak guru saya ngomongin gini. Past tense adalah, kita nggak tahu past tense apaan. Kata kalimat yang untuk lampau, kita aja nggak tahu lampau apaan gitu ya. Tapi terus aja suruh gitu. Ciri-cirinya adalah yang tadi ya Bapak Ibu, subjek plus verb 2. Kita juga nggak tahu verb 2 apaan, verb satunya apa, tabel apa yang dipakai, verb itu apa, nggak tahu juga ya. Jadi isolated. Jadi nerangin grammarnya jelas-jelas hanya untuk grammar. Boleh kayak gitu kalau dia nerangin grammarnya di mahasiswa tingkat 2 jurusan pendidikan bahasa Inggris. Boleh, itu mah harus kayak gitu ya. Kalau anak-anak SMP tiba-tiba jegrek, kita akan membicarakan passive voice. Bapak Ibu, siapa yang ngajar passive voice di kelas berapa tuh kira-kira? 9 Bu ya. Kelas 9. Good. Bapak Ibu ngajarin passive voice gimana? Ya ngajarin aja sana. Materi. Kalau ngajarin konteks ya, ngajarinnya dalam konteks passive voice mau kayak gimana? Halo, Bapak Ibu yang ngajar kelas 9 atau pernah ngajar kelas 9, ngajarin passive voice-nya kayak gimana? Kayak di buku, Bu. Buku apa? Buku apa ya? Lupa. Bapak Ibu nerangin passive voice seperti apa? Konteks yang bisa digunakan? Atau nerangin grammar passive voice-nya ini ya, isolation ya? Nggak dihubungkan dengan konteks. Pak Andri pernah ngajar kelas 9? Belum pernah Bu, 78. Belum aja belum, saya jadi nggak bisa nanya. Coba kalau pernah saya tanya. Sengaja jawabnya belum, soalnya tahu bakal ditanya. Dasar, saya datengin ya Kemseknya pernah kamu. Parah banget. Bapak Ibu ada yang mau cerita kalau nerangin passive voice pakai konteks apa? Nah, bingung atau kan? memang nggak pernah? Nggak pernah. Ini kan Bu, cuman biasa gitu pasti. Ya buat sebuah kalimat aktif dulu. Terus tapi sebelumnya saya kasih tahu dulu tensesnya gitu. Nah itu dia yang namanya teachingnya isolation. Nggak ada wadahnya. Wajar dong anak susah ngerti, wajar. Iya. Ini aku belajar apaan? Saya ngapain belajar kayak gini buat apa? Bener nggak? Iya benar. Oh iya. Tapi kalau tadi si Bapak tadi, ayo anak-anak kita ngomongin pengalaman. Kemarin siapa yang ikut ke studi tour ke Dufan? Siapa? Oh kamu ceritain. Nah dari situ baru kita munculin kalimat-kalimat yang you went to Dufan, you rode on, bla bla bla. Jadi anak tuh ngerti kenapa dia went. Kan kemarin, kan minggu kemarin. Bapak Ibu nggak usah dibilangin simple past tense adalah, nggak usah, kata Bu Emi mah. Ngapain kamu bilangin simple past tense adalah? Itu urusannya yang kuliah bahasa Inggris katanya gitu. Anak SMP nggak usah tahu, tapi mereka harus bisa pakai. Kata Bu Emi, ini titipan ya dari Bu Emi. Bapak Ibu gimana mau nerangin passive voice apa wadahnya kira-kira? Kalau saya pakai produk Bu. Pakai produk misalnya? Kayak makanan gitu. Ya. From apa gitu. It is from, terus mana passive voice-nya? It is made. Good job Pak. It is made from. Jadi apakah ngasih tahu passive voice selalu harus diawali dengan active voice? Enggak Bu, enggak. Enggak. Nah itu yang saya suka sesalkan. Guru-guru memaksakan ngajar passive voice dengan mendahuluinya mengajar active voice. Enggak harus. Yang penting apa? Anak bisa memproduksi kalimat yang menyatakan sesuatu di. Kayak tadi,
ini dibuat dari, ini berasal dari, ini disimpan oleh, ini didistribusikan ke. Bapak Ibu bisa bayangkan itu konteksnya? Bisa, Bu. Nah, udah gitu. Itu namanya konteks. Grammarnya diwadahin dengan konteks. Jadi, begitu. Jadi Bapak Ibu tolong jangan lagi memilih bagian pertama, isolates the sentences to explain the function of each word. Jangan lagi explain the concept and provides adequate examples. Hindari lagi involve student to finish group project on grammar. Nggak ada group project on grammar. Apaan? Bingung saya juga. Terus discusses the theory to be able to complete the exercises. Kuliah. Iya, itu membuat orang kuliahan gitu mah ya. Mereka harus discuss the theory. Kenapa kamu pakai ini? Karena menurut Chomsky, anak-anak bingung. Literatur ya, Bu. Iya, nanti kok udah tingkat tinggi ya. Jadi memang ngajarin anak SMP mah kontekstual aja. Oke, next. Siap-siap nanti yang ajar kelas 8, nanti mungkin November kan harus nerangin simple present ya. Dan present continuous ya. Cobain nanti ngajarnya pakai konteks ya. Oke, next Pak Andri. One technique commonly used in problem-based learning is a case study. Ini secara umum ya. Saya tidak mengharapkan ini dibahas terlalu banyak sebagai guru bahasa. Dan secara umum, problem-based learning itu salah satunya dipakai dalam studi kasus. Nah, dalam hal ini teachersnya harus gimana? Si teachersnya harus ngapain? Develop students critical thinking. Ingat ya, subjeknya teacher. Subjeknya teachers loh di atas. Jadi mana? Develop student critical thinking. Yeah, that's right. Kalau di atasnya itu subjeknya teachers, maka si teacher itu develop students critical thinking. Jadi kalau pakai problem based learning itu, guru itu idealnya itu membangun critical thinking-nya siswa. Apakah cara seperti ini biasa dilakukan? Iya biasa, tapi apakah ada maknanya? Apakah ada efeknya? Enggak, ya udah cari cara yang baru. Gimana ya, coba cari-cari yang bikin solving problem yang baru. Itu berarti diarahkan untuk kritis. Oke, sama problem solver. Next. A good learning objective. Nah, ini berarti ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang benar itu harus terdiri dari beberapa elemen kecuali, ayo Bapak Ibu, kalau bikin tujuan pembelajaran mana yang enggak usah ada? Tujuan pembelajaran harus begini, kecuali kalau saya jawabnya mungkin yang ketiga, describe authentic verbal action and behaviors. Betul mungkin ya itu. Karena mikir dulu Bu. Bagus atau mikir dulu ya daripada nggak mikir. Daripada nggak mikir sama sekali. Should be observable. Nah kalau describe clear and measurable activities and assignment. Jadi kalau menurut saya ini describe clear itu harus jelas kan ya, dan measurable dapat diukur gitu aktivitasnya, dan assignment-nya juga jelas gitu. Jadi hasilnya itu memang jelas. Nah, sementara di sini kan yang ditanyakan accept-nya. Nah kemudian should be observable and measurable. Jadi harus berdasarkan hasil observasi dan measurable. Berarti observasi ini kalau mengacu kepada kurikulum Merdeka yang sekarang nih berarti harus sesuai dengan peminatan dari anak gitu ya kalau menurut saya gitu. Dan measurable-nya udah jelas harus bisa diukur gitu. Kita menerangkan materi ini berarti harus tujuannya ini itu harus bisa diukur. Nah alat ukurnya apa kan harus ada hasilnya. Kemudian
nanti jawaban terakhir. Focus on what the student will learn. Nah, kita harus fokus pada apa yang akan dipelajari oleh siswa itu sendiri. Jadi maksudnya mungkin tidak terlalu melebar kepada hal-hal yang sebetulnya siswa itu sih nggak mau belajar ini gitu ya. Tapi kita tetap didedekan itu. Ya udah kamu harus belajar ini, harus mau gitu kan. Tapi siswanya sendiri juga udah ya istilahnya mah nggak terlalu ke situlah arahnya. Kemudian should be realistic, learning outcome oriented. Nah, should be realistic ini ya tadi ya harus sesuai dengan konteksnya, gitu kan, realistic learning. Jadi berdasarkan pengalaman dan pembelajarannya seperti itu. Nah, kalau yang describe authentic verbal action and behavior ini ya hanya kepada apa sih? Kita menyampaikan saja mungkin gitu ya Bu. Ini mah gambaran saya aja gitu. Authentic verbal action itu ya hanya kita pengucapan aja gitu. Nah, kemudian juga kepada behavior itu sikap. Sementara kalau ya mungkin itulah. Nggak tahu benar. Jadi yang kecualinya Bapak pilih yang mana? Yang ketiga. Nah, emang yang ketiga kalau saya mau. Artinya yang ketiga itu tidak perlu ada di dalam tujuan pembelajaran, kan gitu ya kesimpulannya ya? Ya gitu, tidak perlu. Oke, Bapak Ibu sampai situ ngerti ini nggak? Pertanyaannya nyambung nggak? Maksudnya bisa paham ya? Yang ditanyakan adalah yang nggak usah ada, yang nggak perlu ada saat kita membuat tujuan pembelajaran, kan gitu ya? Bapak Ibu, Bapak Ibu syarat-syarat tujuan pembelajaran harus ada apa? Yang dibalikin, sekarang dibalikin, jangan konsepnya dulu. Kalau kita mau bikin tujuan harus mengandung apa? Mengandung HAMIT. Satu, audiens. Dua, behavior. Tiga, condition. Empat, degree. Mari langsung insaf. Iya, ada. Mari langsung insaf. Bapak Ibu, ABCD itu ada behaviornya geningan. Dari situ mau insaf ya Pak Andri? Mau insaf. Artinya enggak, soalnya Bu sengaja dibuat salah. Bagus kalau bagus dibuat ya. Benar, nanti yang saya tahu makanya Pak Andri kan udah gitu. 3 kali ya, 4 kali sama sekarang. Oke, Bapak Ibu. Saya udah tahu modusnya. Tapi jadi saya cerewet terus Pak Andri. Biar nanti gini, aduh bening gitu amat ke Pak Andri. Iya emang, oh gitu ya. Padahal mau enggak juga ketawa aja kita di belakang. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu berpatokan pada ABCD, berarti yang mana dong yang nggak usah ada? Yang terakhir nggak Bu ya? Yang terakhir kenapa Pak? Outcome oriented. Nggak selalunya itu realistik Bu. Kadang kalau berbicara mengenai pengalaman kan bisa kita ceritakan pengalaman orang lain gitu kan? Ya, oke Bapak. Tadi yang ABCD itu harus atau sebaiknya? Harus Bu. Harus. Kalau yang terakhir ini sebaiknya apa harus? Should be. Sebaiknya. Harusnya. Beda konteks ya Pak? Sebaiknya. Oke, Iya, beda konteks. Bapak menurut Bapak kalau kita bikin tujuan seharusnya realistis apa enggak? Sebaiknya. Sebaiknya realistis kan? Jadi Bapak mau pilih Tetap Bu saya. Oh, tetap Pak, tetap Jadi Bapak kalau bikin tujuan pembelajaran nggak realistis ya? Bapak bisa bikin 1000 kata. Bapak realistis nggak anak SMP nyuruh bikin 1000 kata? Enggak. Itu nggak realistis. Bapak mau masukin itu? Nah itu contoh realistis apa enggak? Nggak realistis amat ya. Gitu ya kalau bahasa anak-anak nanti. Masa kita disuruh nulis 1000 kata? Emang kita mahasiswa? Mungkin gitu anak-anak SMP. Ya enggak Pak? Should be realistically. Learning outcome oriented. Oke ya, Bapak bisa ya. Jadi saya berharapnya Bapak itu mencabut pernyataan Bapak itu karena Bapak ngerti, bukan karena ya udah deh, soalnya yang lain pada ngeliatin sama saya, enggak gitu. Saya balikin, Bapak mau realistis nggak kalau bikin tujuan pembelajaran? Bagusnya realistik. Iya, karena ada should be kan, bagusnya realistis. Kalau disuruh milih, lah kita yang bikin loh. Bapak mau ngasih ke anak yang 200 kata atau 1000 kata? Kalau nulis descriptive text. Sebisa anak aja Bu.
Bukan. Menurut Bapak punya murid yang sudah terbayang nih, murid saya begini. Realistis mana Pak? 200 kata dengan 1000 kata. 200 kata. 200 kata lebih realistis. Betul nggak Pak? Sesuai dengan level mereka. Sesuai dengan level mereka. Apalagi kita tahu exactly the students, I know exactly my students are. Yang D, Bu, yang D. Itu dapat dipahami ya, kenapa kita ngomongin realistik itu tetap dimasukkan sebagai pertimbangan? Fokus on what the students will learn. D, Bu. Kenapa yang D, Pak? Ya, kenapa harus mengikuti apa yang keinginan siswa mau gitu. Bapak kalau bikin tujuan pembelajaran, oke, ada yang ini dimasukin apanya tuh? Yang dimuat di dalam tujuan pembelajaran apa aja, Pak? Siswa mampu. Coba contoh Bu. Siswa mampu. ABCD. Siswa mampu menulis. Udah. Dengan benar. Kalau siswa mampu menulis dengan benar cukup? Tidak. Menulis pertanyaannya kalau ada menulis apa? Apa itu konten? Apa itu nomor 4, Pak? Deskriptif sederhana. Nah, itu tuh menjawab apa itu menjawab nomor 4. Jadi perlu nggak dimasukin itu yang apa? Perlu. Iya. Kalau dalam kurikulum mereka itu namanya konten. Nggak boleh gini. Siswa mampu menulis 1000 kata. Selesai. Bingung kan anaknya? Menulis apa, Bu? Apa? Atau kata apa? Nah, siswa mampu menulis teks 200 kata. Teks apa? Nah, objeknya nggak ada. Menulis apa? Menganalisa apa? Siswa mampu menganalisa. Menganalisa apa? Apa itu menjawab nomor 4. Ada kontennya yang dibahas. Oke? Sampai situ ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, yang bagian 3 yang tadi Pak Andri udah insaf ya Pak Andri? Ya. Ada behavior. Jadi tujuan pembelajaran harus ada. Si siswa tuh harus berubah apa? Menulis. Nah itu siswa mampu menulis. Berarti at the end of the lesson, tagihan kita adalah anak kita udah bisa nulis belum? Kan behaviornya adalah menulis. Ya. Kalau tujuan pembelajarannya adalah berkomunikasi secara lisan dan tulis, berarti anak itu udah bisa ngomong dan udah bisa nulis. Itu behavior namanya. Perilakunya ya. Sekarang. Jadi bagian 3, bagian 4, bagian 5 itu hal-hal yang harus diperhitungkan saat kita bikin tujuan pembelajaran. Kemudian yang bagian 2, apakah tujuan pembelajaran harus observable dan measurable? Enggak, Bu, itu mau untuk gurunya, Bu, bukan untuk objek. Apakah tujuan pembelajaran harus observable dan measurable? Harusnya, Bu, karena nanti kan harusnya. Kalau enggak, kita bingung nanti menilainya. Iya. Harus terukur, makanya kita harus terukur, harus terlihat. Anak ini bisa ngomong, kelihatan cuap-cuapnya. Anak ini bisa nulis teks deskriptif, dia tahu cara menyusunnya. Terhitung. Minimal 200 kata, berarti beneran 200. Menggunakan pola kalimat present simple, terlihat ada present simple. Itu measurable. Sampai situ paham ya? Siap. Nah, sekarang, berarti kalau 2, 3, 4, 5 itu benar, yang accept-nya adalah A. Ada yang mau ngasih tahu ke saya, kenapa yang A itu tidak bisa masuk? Karena assignment, Bu. Ada kata-kata assignment. That's right. Ngapain kita menuliskan di tujuan pembelajaran measurable assignment? Nanti aja itu mah. Ngapain kita nulisin measurable activities? Nanti aja itu mah. Aktivitas, masa ditulisin aktivitasnya? Di dalam tujuan pembelajaran masa ditulisin aktivitasnya? Yang dituliskan adalah behavior. Untuk mencapai behavior ada beberapa aktivitas. Contoh, behaviornya adalah memahami, menemukan informasi tersurat. Ini behaviornya ya. Siswa mampu menemukan informasi tersurat dari teks deskriptif tentang tempat. Misal, behaviornya kan menemukan informasi tersurat. Aktivitasnya apa? Tetot. Bapak Ibu suka mengajarkan cara menemukan informasi tersurat dari sebuah teks? Iya. Pertama ngapain dulu? Suruh baca dulu, Bu. Betul, suruh baca dulu. Jadi pertama nih Bapak Ibu ada yang suka mengeluh ke saya.
Saya tuh nggak bisa bikin RPP. Pusing saya kalau nulisin langkah pembelajaran. Saya emang nggak bisa nulis kayak Bu Nining. Lah, bukan masalah bisa nulis seperti buku atau bukan. Bapak Ibu mau aktivitasnya mau apa? Kalau tujuannya adalah memahami bacaan, maka aktivitasnya mau ngapain dulu? Kayak Ibu tadi, pertama membaca teks deskriptif. Kan gitu ya, Bu? Itu namanya aktivitas. Berikutnya apa, Bu? Halo Bapak Ibu. Mengidentifikasi apa? Ayo, kita lagi belajar langkah pembelajaran ini. Misalnya mengidentifikasi kata-kata yang sulit. Kan nggak langsung menemukan informasi tersurat ya Bapak Ibu ya. Padahal behaviornya adalah menemukan informasi tersurat. Iya, sabar, tenang. Ada aktivitasnya. Suruh baca dulu, suruh identifikasi dulu kata-kata yang sulit. Baru dibimbing, guru membimbing siswa menemukan informasi tersurat. Gimana caranya? Ada juga yang siswa menjawab pertanyaan tentang beberapa hal yang berhubungan dengan teks. Menjawab pertanyaan itu kan ujung-ujungnya menemukan informasi tersurat, betul nggak? Iya. Itu kan hanya permainan kata saja. Menemukan informasi tersurat itu skill, behavior yang hendak dibentuk. Aktivitasnya membaca, mengidentifikasi kata sulit, menjawab pertanyaan. Kemudian guru membimbing siswa menemukan jawaban yang benar. Udah 4 itu aktivitasnya. Kebayang nggak 4 aktivitas itu membuat anak jadi paham cara menemukan informasi tersurat? Kebayang nggak? Kebayang. Nah, itulah yang dimaksud dengan langkah pembelajaran. Hubungannya dengan tujuan pembelajaran. Jangan sampai tujuannya kemana, langkahnya kemana. Karena kopas, Bu. Semoga cepat insaf ya. Saya itu. Next. Oh, saya itu. Bapak Ibu, disilakan dilanjutkan. Oke, what should a teacher do before carrying out classroom activities? Oh, ini mah ini ya. Apa sih yang dilakukan sebelum PTK? Kalau mau bikin PTK itu pertama kali ngapain? Identifying a problem. Betul. Yang pertama itu cari dulu ada masalah enggak. Kalau nggak ada masalah mah ngapain bikin PTK ya. Jadi Bapak Ibu tuh harus cari masalah dulu. Kalau nggak ada masalah ngapain bikin PTK gitu. Oke, next. Udah ini mah pinter lah, gara rampang ya. This one. Students learn English in the following situation. The teacher uses contrastive analysis in teaching grammar. He also focuses on pronunciation, makes use of language labs, and visual aids. Nah, yang begini pakai namanya apa? Itu language teaching method-nya. Yang manakah? Itu ada he makes use of language lab. Nah, kalau sudah ada language lab dan visual aids, berarti kita pakai apa? Berarti kita Audiolingual method. Audiolingual. Ini kan, kayak tadi itu. ALM ya, ALM. Nanti boleh ALM apaan, Bu? Ya nanti dibuka-buka aja di buku ya. ALM. ALM itu ya ini audio. Bukan almarhum. Audio lingual method. Oke, next. Indikator untuk memformulasi the adequate for an item to be written. Oke. Indikator atau formulasi indikator. Berarti Bapak Ibu sekarang belajar lagi tuh. Tujuan pembelajaran itu kan besar ya. Tujuan pembelajaran itu tujuan pembelajaran KD 3.3 kelas 8 adalah siswa mampu menulis teks recount misalnya. Itu kan KD besarnya kan. Berapa pertemuan kira-kira Bapak Ibu? Bapak Ibu kira-kira kalau mau ngajarin recount cukup berapa pertemuan? Sekali pertemuan cukup? Enggak. Enggak. Makanya kita perlu indikator per pertemuan. Saya memahaminya, indikator yang dimaksud adalah tujuan pembelajaran yang menjadi sub tujuan pembelajaran dari tujuan pembelajaran besar. Tujuan pembelajaran besarnya adalah siswa mampu menulis teks recount. Apakah dalam satu pertemuan langsung terjadi itu kemampuan menulis itu? Susah bukan? Susah, nggak mungkin.
Saya sih nggak mungkin selama saya ngajar dengan berbeda-beda anak, saya sih nggak berani dibikin satu pertemuan selesai. Tapi saya sering lihat RPP yang ada di internet itu satu pertemuan selesai naratif teks luar biasa. Tadi pernah lihat? Tujuannya adalah naratif teks. Bayangkan naratif teks hanya satu pertemuan. 2 kali 40 menit. Ih, gila benar ini. Muridnya kayak apa? Buat saya naratif teks sampai 1 bulan, Bapak Ibu. Nah, dalam 1 bulan berapa pertemuan? 8 kan? Perlu nggak dibuat sub-sub tujuan per pertemuan? Perlu. Karena kita mau ngukur pertemuan pertama tujuannya adalah untuk A, pertemuan kedua tujuannya ke B. Kayak tadi, menemukan informasi tersurat dulu. Nanti pertemuan kedua menemukan informasi tersirat. Yang ke pertemuan 3 menemukan informasi reference, apa yang referential meaning. Mungkin yang keempat baru mendrafting apa namanya apa? Mendrafting teh. Nah, saya bahasa Indonesia mendrafting. Sampai lupa kata. Merinci. Merancang. Merancang. Ya, membuat rancangan teks naratif atau gitu kan? Nggak boleh langsung siswa menulis. Nggak, kata Bu Emi gini, sombong banget ya kalau dia langsung guru langsung nulis. Yang benar berarti kita tuh sebenarnya nggak pernah ngajar nulis. Kita cuma bisa nyuruh nulis, benar nggak? Betul. Ya, betul. Ya, alhamdulillah pada bilang betul ya. Saya juga sama, Pak. Ya, sekarang ya, ini contoh report text. Sekarang kamu bikin, anak juga bingung. Saya kalau jadi anak-anak, ibu, saya juga baru tahu di report text kayak gini. Sekarang saya suruh bikin. Kenapa nggak drafting dulu? Atau bikin kelompok dulu. Kamu mau bikin apa? Report text tentang apa? Air. Kamu tentang apa? Binatang. Oke. Bikin dulu. Outline dulu. Mau apa yang disebutin? Asal kata boleh, definisi boleh, apalagi tempat-tempat yang biasa ada track. Tapi emang saya sendiri juga nggak paham Bu report gimana mau ngajarin ke anak. Jadi Bapak Ibu aja kita belajar lagi ya, nggak apa-apa beda semalam sama anak ya. Oke, nah berarti di sini kalau indikator formulation yang pas itu untuk written yang mana nih? Yang pertama. Kenapa yang pertama? Karena jawaban yang lain itu karena ada kata apa? Jawaban di nomor pertama itu ada kata apa? Express. Paragraph. Jadi fokusnya, jadi using pictures-nya untuk paragraph. Karena using pictures doang bisa dipakai untuk speaking kan? Iya, saya kasih picture nih, guru bahasa Sunda di saya tuh cakep banget. Anak-anak nanya, what do you think about Pak Reza? Itu picture yang dipakai. Tapi yang dipakai sebagai ekspresi opinion. Nanti anak ceweknya bilang, anak satu lagi bilang, I think he is handsome. Itu pakai picture, tapi dipakai untuk speaking. Nah, sekarang lihat kayak tadi, ini ada handphone. Oh, sekarang kamu deskripsikan handphone saya. Itu kan juga picture, tapi dideskripsikannya secara tulis. 10 kata tentang handphone ini. The handphone is blue, misalnya ya, it belongs to Miss Nining. It is very expensive kayak gitu. Jadi using picture-nya mah nggak masalah. Kuncinya ada di kata paragraf. Betul? Yang kedua kenapa nggak bisa dimasukkan sebagai jawaban? Orally. Karena ada orally. Good. Yang ketiga kenapa? Communicate. Yang kedua itu speaking. Yang ketiga? Communicate. Speaking. Dialog gitu. Sebetulnya ini kurang orally ya, karena communicate their skills effectively itu juga communicate itu kan bisa secara verbal, secara oral ya. Harusnya orally, ini masih agak-agak. Oke, yang keempat, kenapa nggak bisa? Perform. Ada dialog, namanya juga dialog, pasti ngomong dong, ada dialog nih. Jadi katanya berhentilah membuat soal tentang dialog yang begini. A, good morning. B, titik. Jawabannya A, good morning. B, katanya itu mah bukan soal speaking, itu mah soal tulisan, tapi tentang greeting gitu kata guru saya, itu dosen saya. Bingung juga ya. Yang kayak gitu mah katanya bukan untuk dituliskan di paper and pen test scanning katanya, tapi dipraktekin di depan. Hi, good morning. Dia diem aja, berarti dia nggak bisa nih. Tapi kalau hi, good morning, pintar gitu. Jadi kalau speaking mah dipakai, diperform bukan ditulis. Oke, kenapa nomor 5 nggak bisa diaku sebagai jawaban?
video, Bu. No. Cancernya yang mana nih? Yang menolak, tertolaknya karena ada kata apa? Respond orally. Oh, yang terakhir. Understand itu Understand the flow. Understand itu listening. Ada video atau reading. Kalau videonya ada tulisannya, berarti dia reading. Kalau videonya nggak ada tulisannya, berarti dia listening sama viewing. Nah, yang kurmer. Ada yang ke sekolah yang kurmer? Belum, Bu. Membentuk makna dari sesuatu yang gambar dan gambar bergerak namanya viewing. Makanya viewing dimasukkan ke dalam kurmer sekarang. Karena kan sekarang kita dilingkupi oleh berbagai hal-hal yang membuat kita membentuk makna nggak cuma dari huruf, tapi dari gambar bergerak atau video. Kalau ini understand, dia tidak menjadi indikator menulis. Indikator memahami atau indikator memirsa. Cie, gaya banget ya, memirsa. Viewing. Oke, nanti kita lanjutkan kalau mau tanya-tanya kurmer, ngobrol dikit boleh lah nanti. Kebetulan saya jadi penulis buku kelas 10 yang dari textbook. Next, Pak Andri. Oke, sudah pahamnya ini jawabannya. In developing a lesson, a teacher should thoughtfully consider all this except. Nah, kalau mau mengembangkan pelajaran, kira-kira mana yang harus dikembangin dan mana yang nggak usah. Time allocation. Are you sure? Graduates. Standards yang nggak bisa dioprek-oprek. Bapak Ibu nggak boleh nawar. Capaian pembelajaran adalah nggak mau, saya mah nggak mau itu. Ya nggak bisa. Kalau time allocation bisa dioprek. Di sekolahnya Pak Andri mungkin naratif teks hanya 3 pertemuan, di saya mah harus 5, Pak, nggak bisa 3 mah. Itu kan saya yang ngembangin. Siapa yang mau ngelarang? Orang saya tahu kok anak saya nggak mungkin 3. Itu namanya time allocation yang kita kembangin sendiri. That clear ya? Oke. Kayak graduate standard jangan dong. Bagaimana dengan learning resources, Ibu? Learning resources kita ngembangin, Pak. Kita cari-cari sendiri. Ada yang pakai ada yang pakai YouTube, ada yang pakai apa, ada yang bikin sendiri. Bapak boleh kan bikin sendiri, bikin komik sendiri, ditayangin? Boleh nggak? Iya. Bapak boleh pakai buku A, buku B, buku C, buku pemerintah, buku bukan pemerintah, buku swasta, boleh. Itu kita ngembangin sendiri. Atau saya dulu suka fotokopi dari bukunya Erlangga, saya fotokopi, potong dikit, gambarnya bagus. Dulu zaman belum ada Google ya. Saya potong dari buku ini, potong sedikit, fotokopi, potong. Tempelin percakapannya, ambil tempel yang dari sini. Writingnya dari buku apa? Anak taunya 1 kertas. Itu sudah 1 modul. Padahal itu dari berbagai macam sumber. Anak nggak tahu. Anak nggak tahu bahwa learning resource yang mereka pakai dari 3 buku yang berbeda. Itu mah urusan kita. Kalau sekarang saya bikinnya di PPT. Sekarang sebutin di bawahnya. Misalnya, look at the video. Nanti saya tulisin. Terus sumbernya video YouTube atau video TikTok. Nanti ketika let's read the example of recount text. Saya ambil dari website apa. Terus misalnya saya lihat ini hurufnya kata-katanya 300 kata, terlalu banyak. Saya kurangin. Nanti di situ bilang modified from. Jadi saya ngambilnya dari sumber apa, tapi saya modify. Nah, itu learning resources, Pak. Kita guru harus bisa begitu. Nggak boleh plak langsung dari internet plak. Belum tentu loh itu cocok sama anak kita. Gitu, Pak. Sumber-sumbernya juga dikembangin dulu sama kita. Oke? Is that clear? Iya. Oke. Next. Clear. In teaching reading, reading ya. Yes. Mr. Aldi always ask questions about passage to the students. He raises questions about the title of a passage. Oh, ini mah udah ya. Kalau nanya title itu kemampuan apa, Bapak Ibu? Kalau nanya what is the best title? What is the best title for this text? Itu kira-kira kemampuan apa yang diujikan, yang sedang di analisis. Bukan, skill apa? Skill apa? Skimming, ya, skill skimming, skill reading, tapi yang sub skillnya skimming, gitu. Tapi kalau the students can find the location of the accident, itu apa? Reading comprehension. Ya, reading comprehension kan. Student can find
place the accident happen. Itu kira-kira kemampuan apa? Dalam reading. Scanning. Nah, yang tadi kalau title skimming, kalau yang cari tempat kecelakaannya itu scanning. Oh ya. Oke ya, next ya. Oh, ini kan udah pernah ya 4 detik. Jawabannya A, Bu. Jawabannya apa? What is your answer? Nah, itunya tuh si Fatimah itu kan salah. Jangan salah kamu, jangan gitu. Tapi coba kenapa, gitu kan? Tanya dulu. Kenapa jawabannya itu? Atau yang lain ada yang berbeda? Oke, kenapa kamu A? Kenapa kamu B? Kayak tadi saya. Sombong banget ya kayak tadi saya. Jadi langsung, salah kamu nomor 2 bukan itu. Langsung, udahlah nggak mau jawab lagi, anaknya nggak mau ngaceng lagi. Iya, kayak punishment buat dia. Saya dulu gitu, Bu. Saya dulu. Enggak, maksudnya gini. Belum bertobat ya. Bukan saya pelakunya, itu guru saya dulu tuh. Oh ya, Pak Budi almarhum, saya masih inget tuh. Dia kan ngajarnya galak tuh ya, galak guru bahasa Inggris Pak Budi itu. Jadi kalau masuk kelas itu udah tegangnya minta ampun lah gitu. Kalau jawab salah itu udah habis lah kata-kata kasar. Dia nggak usah ngomong gimana gitu. Jadi nggak usah ngomong. Kalau nggak ngomong juga salah, Bu. Oh, salah juga. Ngomong terus salah. Salah, pas jawab salah tambah sakit. Apalagi. Ya, kenapa tapi itu. Kenapa Pak nunggu aja, Pak? Ya. Berarti serba salah. Itu. Tapi ya alhamdulillahnya jadi kalau kena ke kita sih mungkin jadi belajar, Bu ya, gitu. Jadi belajar gitu. Kalau kena ke anak-anak sekarang, kalau anak-anak sekarang ya udah lari lah mereka semua. Gitu. Udah laporan tuh ke orang tuanya langsung lah. Anak-anak sekarang. Gitu. Oke, itu cerita nanti lagi lah. Iya. Tapi memang kalau saya sedikit tidak mengatakan saya agak menghindari kata-kata begini. Wah, kalau anak sekarang mah geus weh. Kalau saya bilang anak-anak dulu juga sama. Iya. Anak juga sama. Semua perasaan anak sama lah di dunia ini. Iya. Dibentak, saya juga sama, nggak suka dibentak. Dari dulu dari kecil saya nggak suka dibentak itu. Masalahnya dulu mah nggak ada pelariannya kemana, nggak ada lagi pelariannya. Ya udah, kita lari ke orang tuh juga sama nggak tahu. Ya udah turut aja. Kalau sekarang dibentak sama guru, lari ke warnet, lari ke kumpulan-kumpulan yang membuat mereka nyaman. Ada dan banyak. Kalau dulu mah nggak ada kan, Fahri. Kayaknya Fahri kalau di zaman sekarang bisa-bisa nakal juga lari dibentak. Kalau dulu saya larinya ke sawah, Bu. Main layangan gitu. Bukan buka YouTube yang ada porno kan? Betul. Atau bukan kongkow ngerokok terus minum-minum, enggak kan? Iya. Ada tapi kan jauh banget ya jauh itu. Jadi kalau buat saya mah bukan masalah anak dulu anak sekarang. Sama aja, namanya orang dibentak tuh sakit hati. Enggak ada yang senang dibentak tuh. Oke, next. Oke, motivasi ini sudah masuk ke motivate ya, ada ke pedagogi juga ini. Jadi Bapak Ibu, kalau buat saya Maya, Inggris itu hanya bagian dari kita mengajar karakter. Kebetulan aja kita guru bahasa Inggris, jadi pelajaran bahasa Inggris itu menjadi media mengajarkan karakter. Kayak tadi, kalau kita mau ngajarin greeting itu kan kita macam-macam ya. Kalau ketemu orang ini temen, kamu bisa bilang hi. Tapi kalau ketemu guru, masa hi, tapi good morning, how are you, gitu kan? Sebetulnya di situ kan karakter, greeting, thanking. Jadi kalau apa-apa harus terima kasih, kan gitu ya. Sama, kalau kita ngajar juga harus ada motivate yang positif gitu, yang ini nih, kayak gini. Gimana caranya supaya memotivasi siswa untuk mau belajar, kan supaya belajarannya lebih baik? Yang mana nih? Kecuali yang mana? Nah, berarti ada 4 yang benar, 1 yang nggak pas. Making student responsive to pedagogical assessment task. Kenapa yang 2 Pak accept-nya? Kalau yang lain tuh yang helping, varying, creating, helping itu termasuk ke kategori motivasi, Bu. Cara-cara termasuk motivasi. Kalau yang kedua? Itu seperti apa namanya itu, menekankan peraturan, Bu, kayaknya. Kamu harus membuat student responsif. Susah ya membuat student responsif terhadap tugas itu. Hai kamu ya, gimana coba membuat anak mau mengerjakan tugas yang pedagogical assessment, gimana ya? Bukan bagian siswa ya Pak ya? Betul. Mantap. Jadi kalau yang untuk motivate-nya apa? Nah kita pelajari yang atas.
Yang achievable, yang kayak tadi jangan 1000 kata disuruh langsung tapi 200 kata. Jangan langsung suruh nulis tapi drafting dulu. Yang relevan dengan kehidupan dia, jangan langsung bikin biografi dari seorang Plato. Aduh, siapa Plato? Gitu ya. Ada juga di saya mah ada juga bukan Plato misalnya apa-apa. Dia nggak relevan, tapi kalau coba bikin pengalaman kamu kemarin ke Dufan, pengalaman kamu kemarin liburan kemana, gitu. Kan relevan sama dia, oke? Achievable sama dia. Jadi tidak akan frustrating anak itu kalau menulis itu. Oke, berikutnya varying teaching method. Hari ini mungkin game, besoknya mungkin explanation, besoknya lagi audiolingual method, besoknya lagi total physical response. Jadi jangan kayak si Mr. David tadi 50 menit ceramah terus ya. Kemudian creating pleasant, relax, and enjoyable. Menyenangkan, santai, dan pleasant tuh membahagiakan gitu ya. Jadi jangan, kayak tadi Pak Andi, jangan stres. Kedengaran sepatunya aja langsung pada di guru mau ngaco. Kedepruk gitu. Ada yang bilang gini, guru jangan banyak ketawa di kelas, nanti kurang berwibawa. Aduh, kenapa guru nggak boleh ketawa sama murid ya? Nanti malah jadi tegang kalau nggak ada tawa-ketawanya atau senyum-senyum dikit lah kasih. Dan helping students set their own achievable learning objectives. Oke, kamu hari ini mau apa sok yang achievable menurut kamu? Jadi ini udah masuk ke learning ini Pak Andri. Differentiated learning. Sama self-assessment learning. Self-assessment. Jadi sok kamu aja bikin jeda kamu berapa kata, mau berapa, mau 1000 kata. Sok boleh kalau memang ada anak yang bisa mencapai itu. Tapi jangan dibuat untuk satu kelas ya, tapi anak-anak tertentu mungkin bisa saja. Oke, next. Oke, if you want to check students progress, nah mau cek student progress, yang mana nih kecualinya? Mau ngecek anak saya tuh udah ngerti belum sih materi yang saya ajarin tuh? Ceknya gimana? Kecuali. Yang accept-nya nih, yang kecualinya. Yang accept-nya yang mana nih, yang kecualinya nih? Untuk ngecek mereka udah ada kemajuan dalam pembelajaran yang mana? Kecuali conducting classroom research. Karena nggak ada hubungan sama mereka ya. Itu mah nanti kita buat nanti ke berikutnya. Tapi kalau ke anak, ya anak udah ngerti belum sih cara ngomong tadi greeting, cara ngomong thanking itu anak udah ngerti belum? Udah kasih tugas dikerjakan. Loh, kok banyak yang nggak bisa? Berarti cari ngerti baru dah teh. Terangin lagi, Bu Bapak, jangan berhenti. Kok ini banyak yang pada isinya goed semua ya? Harusnya apa? Mana akan bilang pada diem. Harusnya when itu teh. Oh, when Bu, ya. Kamu udah apa belum yang kata perubahan dari kata kerja yang present dengan past tense? Belum, berarti diulang lagi, ngajarin lagi, bukan tes ulang tanpa diajarin. Oke. Kemudian giving pretest and post test. Post test itu dengan pretest sama soalnya. Jadi terlihat waktu pretest anak itu nilainya 2. Setelah post test anak itu nilainya 8. Artinya ada perkembangan signifikan. Pretest dan post test soalnya harus sama. Oke. Kemudian assessing their process of learning. Nah, kayak tadi dia lagi drafting, nulis, kita lihat, oh ini belum selesai ya, lanjutkan. Ini sampai mana? Ini Bu paragraf penutupnya bingung, dibantu. Oh kelihatan ada progresnya. Oh iya kamu udah judulnya udah benar. Kalau prosedur teks, ingredient-nya udah ada, alatnya udah ada, stepnya nih kurang 2 karena belum selesai. Nah itu ada proses. Itu kan bisa portofolio ya kalau prosedur teks. Kemudian evaluating them periodically. Bisa saja sebulan sekali game kosakata atau sebulan sekali menceritakan kembali buku atau bacaan yang sudah dibaca. Evaluatingnya periodically. Oke, jadi yang nggak usah ke anak-anak mah yang conducting action research. Oke, sudah jam sebelumnya. Miss Lely needs information about whether or not her students have mastered the learning materials are reflected in the objectives for one semester. Kalau secara 1 semester itu, tanya. Yang mana tesnya? Si Ibu Leli ini pengen tahu apakah si anak-anak itu menguasai ya learning materials-nya yang sudah dibuat sama dia selama 1 semester si tujuannya itu. Apakah sudah selesai? Berarti ya achievement test. Oke, jadi sudah mencapai belum ya learning master the learning materials. Oke. Berikutnya.
Nah, ini apa yang dipikirkan waktu kita ngajarin anak-anak kecil pas belajar bahasa Inggris? Realistic topics and joyful task. Nah, itu realistic topic and joyful task. Anak-anak SD nggak usah diajak mikirin Indonesia. Mikirin aja rumahnya, kelasnya, isi tasnya, isi kotak pensilnya. Itu realistic topik. Coba sebutin ada berapa benda di kotak pensil kamu. Naik lagi, ada berapa benda di kelas ini. Itu kan realistik. Oh iya, ada berapa, ini bangku ada berapa, sebutin. Berarti we have 2 tables, gitu-gitu kan realistik topiknya. Terus naik, sekarang di sekolah kita ada apa aja? There is one, misalnya there is a language lab, there is a field, gitu-gitu kan. Nggak usah ngomongin, ayo kita terangin Indonesia terdiri dari 1000 sekian pulau. Ngapain? Tidak realistik. Keluar keringat dia, Bu. Bentar Bu, saya harus ngitung dulu. Dia mah mikirnya dihitung. Padahal kita mah buka Google aja ya, cari di BPS, Badan Pusat Statistik kan. Kalau kita kan mereka konkret, harus konkret. Coba kalau konkret mereka keluar, ayo cari berapa sekelas kita keluar. Oh ada 7 kelas Bu, ada 7 ruangan, ada 3 WC. Kan mereka lihat konkret. Terus joyful, itu cara suruh pada keluar aja, nggak usah di kelas terus. Bawa kertas keluar ke depan. Anak saya kelas 8, saya kalau ngajarin present continuous begitu. Sekarang keluar, kamu keluar kelas. Sana jalan-jalan, ceritakan, foto, bawa HP. Foto, cekrek, nanti fotonya di bawahnya ditulisin diedit. Misalnya, the students of 9A are playing football. Titik. Nanti lewat kemana, cetrek, ada tukang kebun lagi bersihin apa. Saya nggak tahu namanya, he is gardening. Titik. Atau ditanya namanya, Mang namanya siapa? Mang ini is watering the plant. Kan itu realistik, joyful. Mereka bebas keluar tanya-tanya, bawa HP, cekrek-cekrek dulu sendiri. Selfie dulu, cina gitu ya, anak-anak sekarang. Tugasnya belum selesai, selfie-nya udah banyak. Itu joyful task. Sama kayak gurunya. Betul. Mari nggak boleh gitu. Kan kontekstual. Anak-anak tuh udah dibilang kayak wartawan, Bu. Ya, anak-anak dibilang kayak wartawan dia. Lebih banyak cekrek-cekrek. Okay, which option below list elements of a complete lesson plan for a teacher to consider for setting up learning activities? Nah, ini fokusnya di situ. In or outside the classroom. Oke, di mana di antara ini untuk yang complete lesson plan? Coba kira-kira kalau dalam sebuah tujuan pembelajaran apa dulu yang dituliskan? Yang tadi tuh kita flow-nya gimana? BCD. Bukan. Satu pembelajaran itu harus ada apa tuh kan? Ada tujuan, terus. Kita tuh mikirin apa yang dipikirin sih kalau kita ngajar? Jangan sampai bilang begini, saya mah ngajar aja lah. Pas mau masuk aja ambil buku paket langsung masuk. Buka halaman berapa ya? Bapak juga nggak tahu. Tadakan di situ. Buku lagi. Buku lagi. Itu saya juga gitu. Miss, halaman berapa Miss? Sebentar, saya cari dulu. Jadi dadakan kayak tahu bulat di depan kelas. Oke, Bapak Ibu apa yang dipikirin kalau kita mau bikin complete lesson plan? Yang pertama kita butuh apa kalau mau bikin competencies, objectives, pertama core competencies, kedua objective, ketiga material, activities, kelima evaluation. Itu kata Ibu ya. Kenapa enggak yang kedua? Indicators of competence achievement, objectives, materials, procedure, and evaluation. Kenapa enggak yang kedua? Iya, kayaknya kedua. Iya, karena saya nggak mau kedua. Karena saya nggak mau yang kedua. Saya mau yang pertama. Kalau yang terakhir, Bu, learner characteristic. Sebentar, Pak. Satu-satu, Pak. Bapak yang kedua setuju nggak kalau jadi jawaban yang kedua? Bisa jadi itu IPK ya, Bu ya? Setuju. Ini gimana ini pada tadi katanya yang pertama, saya yang kedua.
Tapi biasanya memang indikator of kompetensinya Pencapaian yang IPK. ditekankan. IPK baru tujuan. Baru tujuan, baru materi, baru langkah-langkah pembelajaran. Bapak Ibu, indikator dulu. Yang apa kedua deh, objektif? ganti. Oke. Yang barusan ganti. Saya tanya. Indikator. Bapak Ibu. Ya ganti ini ganti. Indicators of competence achievement, koma, kan gitu ya. Objectives, koma, materials, koma, procedure and evaluation. Kenapa objectives kedua, Bu? 7. Ya, 7. Karena harus ada indikator dulu untuk mencapai Tujuan pembelajaran. Indikator mau bikin tujuan dulu, mau bikin indikator dulu. Indikator dulu. Dari indikator dulu. Indikator. Dari IPK. ada indikator tadi saya main, Bu. IPK. IPK itu apa sih? Indikator pencapaian kompetensi. Kalau objektif apa? Tujuan pembelajaran. Nah, sekarang saya tanya, Bapak Ibu bikin tujuan pembelajaran dulu, bikin indikator tujuan pembelajaran. Indikator dulu baru tujuan, Bu. Sekarang buat indikatornya. Dari core kompetensi. Kan Bapak Ibu nggak bisa bikin indikator langsung tanpa ada apa dulu di depannya. Standar kompetensi. Lah, iya kan? Sebenarnya yang pertama, Bu Nining, kalau Ya. seandainya ada kompetensi dasar tanpa indikator objektif langsung kan boleh ya, Bu Nining? Sebentar, gimana? Kalau kita contohnya membuat RPP ada core kompetensinya tanpa ada indikator kompetensi achievement, boleh langsung objektif, Bu Nining. Boleh aja, cuman itu artinya Ibu hebat dalam satu pertemuan, mau begitu, Bu? Takut. Sebentar, saya balikin ini. Bapak Ibu, objektif dengan indikator of competence achievement, kira-kira mana yang harus duluan dan mana yang belakangan? IPK dulu. IPK dulu, Bu. IPK duluan? Iya. Contoh. Kasih contoh IPK. Mengidentifikasi fungsi Kalau saya baru ingat sosial. Teks dan indicators pada formal invitation. Oke, contoh indikator mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, unsur kebahasaan, ada tes deskriptif. Contoh yang gampang dulu. Indikator mengidentifikasi melalui fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks deskriptif. Itu indikator. Indikator apa? Indikator dari tujuan. Mengidentifikasi itu indikator apa? Indikator dari pembelajarannya, Bu. Core kompetensi. Nah, sekarang objektifnya apa? Kalau tadi Bapak Ibu mau bilang, saya mau bikin indikatornya adalah mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks deskriptif. Terus objektifnya apa? Siswa dapat mengidentifikasi struktur teks, fungsi sosial, struktur teks, sekarang saya dengan baik. Objektif itu. Sekarang materinya apa? Deskriptif teks. Prosedurnya apa? Kok ada prosedur ya? Bukannya aktivitas. Yang Bapak Ibu kalau di RPP ada prosedur? Enggak ada. Enggak ada. Nah, ini sudah dua ke bit heula lasutnya ada dua. Oke, Bapak Ibu, seharusnya objektif di depan. Contoh KD 3.7 kelas 7 itu adalah membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks deskriptif. Betul nggak? Betul, dah saya sering bikin. Saya mah bikin sendiri. Jadi tujuan pembelajarannya adalah membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks deskriptif. Itu yang KD 3.7. KD 4.7-nya apa bunyinya? Menemukan makna, ya gitu kan? Cari teks deskriptif, kan gitu?
Menangkap makna. Kemudian ada dua. 4.7a, 4.7b, 4.71, 4.72 kalau nggak salah ya. Yang B-nya itu, yang keduanya itu adalah memproduksi atau menulis teks, gitu kan ya? Menulis teks. Apakah sekarang apa indikator anak bisa nulis? Gitu harusnya logikanya. Tujuannya itu anak bisa nulis teks. Indikatornya apa? Menyusun misalnya kata-kata menjadi kalimat yang tepat. Menyusun kalimat, beberapa kalimat menjadi paragraf yang tepat, yang benar. Baru menyusun paragraf, beberapa paragraf menjadi sebuah teks report misalnya. Itu indikator. Objektif sama tadi membandingkan dan memaknai menemukan makna dan menulis. Itu objektif untuk satu pembelajaran teks deskriptif misalnya. Indikatornya apa? Mengidentifikasi dulu pertemuan 1 pertemuan 2 baru membandingkan gitu. Masa langsung membandingkan? Bisa nggak orang langsung membandingkan tanpa mengidentifikasi? Nggak bisa. Enggak lah, susah lah. Gimana langsung membandingkan? Orang mengidentifikasi yang nggak tahu. Mau membandingkan teks deskriptif binatang dengan teks deskriptif orang. Mereka harus tahu identifikasi dulu. Teks deskriptif binatang mah ini kata-kata yang sering digunakan. Teks deskriptif orang mah ini yang sering digunakan. Identifikasi dulu. Jadi pertemuan pertama identifikasi dulu. Itu indikator. Is that clear? Yes. Itu pakai kalau penolakannya ada di depan. Kalau apalagi ini ada prosedur, itu sudah tertolak juga. Mana ada dalam sebuah lesson plan ada prosedur, yang ada adalah activity. Tadi teh ya, tujuannya apa, behaviornya apa, menulis, maka aktivitasnya adalah drafting gitu ya, misalnya gitu ya, atau mempelajari dulu contoh report teks, kemudian menemukan kata-kata sulit, mempelajari struktur teks report. Oh, struktur teks report itu ada general classification dulu, nggak bisa langsung nerangin description-nya kan begitu ya? Oke, sekarang nomor 3. Kira-kira mau jadi jawaban nggak? Tidak. Karena ada prosedur. Baru nggak ada prosedur. Udah pada insaf semua ya. Sama apa? Tertolaknya karena ada prosedur sama apa? Learner karakteristik. Learner karakteristik. Itu mah nggak usah ditulis di lesson plan ya. Menjadi pertimbangan aja. Pertimbangan untuk tadi time allocation-nya cukup nggak ya? Learning resource-nya pakai yang mana ya? Apakah YouTube, ataukah buku, ataukah fotokopian? Nah. Yang keempat, kira-kira mau diterima sebagai jawaban nggak? Tidak ada prosedur. Karena ada prosedur. Oke, yang kelima mau diterima enggak? Tidak. Ada graduate competency. Karena ada learner karakteristik. Selesai jam 9:05. Beres. Sudah habis. Oke. Luar biasa sekali pembelajaran hari ini. Saya pun terus belajar walaupun enggak cerdas-cerdas. Terus aja lupa. Setiap kali bahasan ini lupa aja terus. Nah, begitulah ya. Tapi lebih baik lupa dan jadi kita belajar terus ya Ibu Bapak daripada inget dan nggak pernah belajar sama sekali. Soalnya. Menutupi kekurangan Bu itu Bu. Pembelaan diri. Alhamdulillah mengetahui bahwa kita perlu belajar data itu tidak semua orang ternyata. Memahami bahwa saya tuh ternyata butuh belajar ya, itu aja sudah poin besar. Oke, jadi saya boleh pamit duluan ya. Terima kasih dan mohon maaf bila Bu Nining ngeselin banget ya hari ini. Seolah kita tuh apa sih gitu. Enggak lah, mohon maaf kan sambil bercanda doang ya. Ya, Bu Nining asik, Bu Nining asik banget. Bu Nining seru, kan tadi seru Bu, seru. Ya, biasanya kami cuma menghafal Bu, sekarang sudah menganalisis dari mana.
jangan mnemonik doang ya Bu. Oke ya Pak Andri, terima kasih. Yang lain juga Sama-sama mohon Bu, maaf sampai bila jumpa ada lagi kekurangan satu ya. kali pertemuan lagi Oke, nanti ya. siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Bapak, luar biasa ya pertemuannya. Menurut saya sih dari hari ke hari semakin ada peningkatan pengetahuan mudah-mudahan, dan juga mudah-mudahan semakin hari itu kita semakin tersadarkan dengan kekurangan diri kita, karena memang yang terbaik itu adalah introspeksi diri dalam pembelajaran. Terkadang apa yang memang disampaikan oleh Bu Nining itu karena mungkin beliau itu ya realistik ya, pembelajaran setiap hari ke siswa, kemudian berdasarkan pengalaman, dan ketika di lapangan itu oh iya dia itu menemukan begini dan ya di realistiskan gitu. Dan saya pernah membandingkan dengan pembelajaran ini dengan dosen yang sempat saya tanya, saya minta bimbingan gitu. Ketika beliau menyampaikan itu, karena mungkin kalau dosen kan berbeda ya, ilmu dunianya gitu. Kalau kita dunia nyata di pembelajaran dengan anak-anak, kalau dosen kan ilmunya dunia dengan orang-orang yang sudah pengetahuannya ya pola pikirnya sudah lebih bisa diajak tadi dengan satu kata pun kita memahami sendiri. Kalau anak kan beda seperti itu. Iya. Nah itu ya Ibu Bapak, mudah-mudahan bermanfaat nih untuk kita semua tentunya ya. Amin. Amin. Ya, baik, mangga siapa? Pak Andri sedikit. Ya, boleh saya Pak. Kasih usul Pak Andri. Kan Boleh, kita Mang. udah bahas soal ya. Mungkin setelah membahas soal ini sesuai dengan kisi-kisi yang mana gitu kan, kita kan udah ada keluar kisi-kisinya ya. Oh, ini tuh kalau saya itu sudah mengeluarkan soal ini tuh berdasarkan kisi-kisi yang 2021 Pak. Nah kemudian yang 2022 ini kemarin ada yang sempat share kalau nggak salah di grup, ketika saya cocokkan ini memang masih sama kisi-kisinya, cuman nah jadi dari kisi-kisi yang saya pelajari, yang kami pelajari waktu itu, pas ketika kita retaker itu hanya dibedakan konteks soalnya saja. Jadi kita diputar gitu ya, diputarkan yang tadinya soalnya pendek ini jadi panjang gitu. Jawabannya panjang, ini jawabannya jadi pendek. Nah, nanti permainannya dari segi kalimat gitu. Kalau dari soalnya. Maksud saya gini Pak Andri, setelah ini kan kita bahas satu soal nih. Iya. Kita habis itu soal ini kisi-kisinya cocok dengan nomor berapa gitu, biar nanti kita bisa tandai kan. Gitu. Oh maksudnya. Gitu itu ya. Oke. Nanti mungkin kalau kan soal ini mengenai kisi-kisi nomor 18 gitu kan. Ya nanti mungkin kalau itu dulu sempat kita siasati masing-masing kita itu di grup, nanti itu di grup WhatsApp kalau nggak salah dulu waktu saya itu gitu. Ini nomor ini nih di kisi-kisinya nomor sekian ini gitu, keterangannya ini. Nah, seperti itu nanti bisa dibahas lah. Untuk sampai nanti kita tetap bisa komunikasi sampai nanti ujian itu berlangsung. Ya 1 hari sampai ujian pun kita ya grupnya mudah-mudahan Ibu Bapak tidak keluar grup dulu ya, masih bisa belajar, masih bisa berkomunikasi gitu, bisa saling menguatkan terutama itu di situ. Siap Pak, siap. Oke, terima kasih Pak Julius. Andri, maaf, ini kita hostess hari apa ya? Ini pertemuan terakhir mau apa Bu? Mau besok, mau Jumat? Terserah. Terserah Bapak Ibu. Kalau besok kayaknya saya ada pertemuan dari webinar dengan KGBN ya. KGBN besok itu jamnya sama kebetulan. Ya, terima. Apa nggak bisa ditambahkan Pak pertemuannya Pak? Tambahkan. Senang loh Pak Andri, banyak dapat. Iya, soalnya kan untuk UPI kan masih lama, masih berapa ini lagi, jadi kan waktu kita tinggal berapa kali pertemuan lagi ya? Itu ya 1 kali sih sebetulnya. 1 kali ya? Karena setelah itu, setelah pertemuan ini, saya tuh ada yang meminta untuk pendampingan ujian P3K, itu ujian P3K. Kebetulan dari bahasa Inggris juga terutama ya. Nah kebetulan Bu Nining juga saya rekrut untuk pematerinya juga gitu untuk P3K ini. Pertemuannya juga sama 4 pertemuan kalau itu untuk P3K. Itu jadi mungkin tapi nanti saya coba komunikasikan dengan Bu Nining, mungkin ada satu waktu untuk
bagaimana lah mungkin beliau bisa bersedia ya, nanti saya coba komunikasikan dengan Bu Nining untuk ya bagaimana lah baiknya itu seperti itu. Karena kalau dulu itu waktu angkatan saya itu kami seminggu menjelang ujian latihannya, pembelajarannya. Jadi ya istilahnya masih hangat-hangat gitu ya, masih hangat-hangat pas ujiannya kita masih fresh lah gitu. Tapi yang sekarang pun nggak apa-apa sih, kita bisa sambil dibahas lagi di grup. Misalkan ada yang soal nomor sekian nih saya masih bingung nih, kira-kira Ibu Bapak ya istilahnya mancing-mancing ya untuk jawaban, untuk mencari tahu jawaban gitu, dan reasonnya apa, alasannya apa, seperti itu bisa sih di grup nanti. Dan nanti saya juga sampaikan ke Bu Nining, Bu ini ada permintaan misalkan untuk penguatan 1 hari nanti menjelang ujian, nanti yang disampaikan oleh Ibu Bapak itu berkaitan dengan soal-soal yang memang saya mentok nih di sini, nggak tahu apa nih, nah nanti bisa disampaikan di situ. Mungkin nanti saya sampaikan ke Bu Nining seperti itu. Oke, ada lagi Ibu Bapak mungkin? Oke Pak, terima kasih banyak. Oke, ya. Mungkin itu dulu untuk kesempatan kali ini. Mudah-mudahan 2 hari ke depan kita bisa bertemu lagi dan bisa membahas soal, nanti itu tinggal membahas soal reading yang masih tersisa, baru setengahnya yang kita bahas. Itu saja mungkin Ibu Bapak sekalian, terima kasih atas perhatiannya, semangat terus belajarnya. Mudah-mudahan nanti usaha kita untuk belajar ini menghasilkan harapan yang terbaik buat Ibu Bapak sekalian. Yang terutama mungkin nanti lulus untuk ujian baik di uji kinerja dan juga uji pengetahuan di PPG 2022 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.